Mereka ini sering membuat sesuatu yang horor, sesuatu yang gak ada gunanya, seolah-olah itu gimmick. Ngerti nggak? Jadi joget-joget Prabowo itu tadinya kan nggak jadi, nggak ada apa-apa di antara itu. Tapi begitu dia sering joget-joget, akhirnya dibuatlah joget itu hanya untuk menormalisasi. Ngerti nggak? Seolah-olah bukan kesalahan. Susu, begitu diserang soal susu ternyata bukan apa solusi stunting, akhirnya wah begitu debat istirahat minum susu. Tahu nggak? Menormalisasi. Ini besok ada adegan tarik-tarikan itu jadi iklan dia itu. Ngerti nggak? Ada goyangnya, ada stikernya. Bahaya juga ya. Ya menormalisasi sesuatu yang sebenarnya nggak ada gunanya, bahkan cenderung berbahaya. Ngajari sesuatu yang nggak baik. Bener. Itu mungkin kita tunggu nih, berani nggak Prabowo gitu ke Gibran? Giniin. Wah, gimana kira-kira perasaan Pak Jokowi? Enggak bisa Mas Jo. Karena Gibran kan cawapres, Prabowo capresnya. oh iya. Bahlil ini sama-sama menteri, makanya ditarik. Oh, selevel. Selevel. Level. Kalau sama di bawahnya bukan pakai tangan. Pakai apa? Kaki ya. Wah ini ngeri juga ya kalau kayak gini nih. Waduh. Asumsi lo apa waktu Bahlil ditarik Prabowo itu sebenarnya apa sih? Ya penasaran aku. Ada dua sih, ada dua yang mengemuka. 3 aja lah. Oh ya, ada 3 sih. Tapi sebelum ditarik itu dipanggil dulu Bahlil tuh. Lah iya, kira-kira waktu ditarik itu ngomong apa? Yang pertama ada yang bilang, "Set, beliin gua rokok." Itu yang pertama. Kedua, aku kedua. Oh, kedua. Kedua. Ini kok pertanyaan Pak Mahfud gak sesuai bocoran Lil. Ketiga. Ketiga. Ada 100 nggak? Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI Haryamadi. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Tentunya yang dikatakan oleh saudara kita ada betulnya juga. Nah di sini kita akan membahas apa hasil debat yang cawapres pada tahun 2023 yang diadakan di kantor KPU. Debat Pilpres 2024 adu gagasan soal ekonomi, perdagangan, infrastruktur dan IKN Nusantara. Apa saja janji para cawapres 3 calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pilpres di tahun 2024 beradu gagasan dalam debat yang digelar di Jakarta, Jumat 22 Desember malam. Tema debat kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, dan pengelolaan APBDN. Nah, proyek ibu kota negara Nusantara menjadi perdebatan yang panas dalam debat Pilpres di tahun 2024, seri kedua yang mempertemukan 3 cawapres, yakni Cak Imin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Gibran menyebut anggaran IKN tidak sepenuhnya ditanggung APBDN, sementara Mahfud mendebatkan IKN belum ada inspektor, dan Cak Imin Iskandar menyebut akan membangun 40 kota baru. Dalam debat kali ini, Cak Imin Iskandar, pasangan dari Capres Anies Baswedan, sempat kerepotan menjawab pertanyaan dari pesaingnya. Gibran Rakabuming Raka tentang State of Ties Global Islamic Economy atau yang disebut SGIG, secara keseluruhan pengamatan ekonomi kerakyatan dari Universitas Gadjah Mada. Humphrey Yusamna menilai jawaban dari para capres mengenai persoalan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi tidak terlalu tajam dan belum fokus pada inti persoalan yang dihadapi masyarakat. Humphrey juga menilai kurang kolaborasi dan kurang memaparkan langkah konkret yang akan dilakukan. Senada, penelitian Center of Energy dan Sustainable Development dari Institute for Development of Economics and Finance di situ mengatakan bahwa hal tersebut yang dilontarkan pada mereka bahwa strategi yang harus ditangani oleh rakyat ekonomi tersebut. Sejumlah hal yang luput dan debat cawapres kali ini, beberapa cawapres saling mendebat terkait dengan bagaimana meningkatkan tax raditio. Cuman di sisi lain soal bagaimana langkah-langkah
Tax ratio itu dapat ditingkatkan seperti luput dari perdebatan kali ini, ujar Denny. Berikut rangkuman debat Pilpres di tahun 2024 seri kedua yang dihimpunkan BBCNX Indonesia beserta tanggapan para pakar. Apakah pertanyaan yang membungkam Cak Imin tersebut? Cak Imin begitu Cak Imin Iskandar biasanya disapa tak memahami pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka tentang SGIG. Dalam salah satu sesi debat yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum partai PKB, saya yakin Gus Amin ini paham sekali soal ini. Bagaimana langkah-langkah Gus Amin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIG? Tanya Gibran Rakabuming Raka tersebut bahwa Cak Imin tidak bisa menjawab, bahkan SGIG tidak tahu dalam apa yang dikatakan oleh Gibran. Cak Imin kemudian membalas, terus terang saya tidak paham SGIG. Ia pun meminta Gibran Rakabuming untuk menjelaskan apa itu SGIG. Moderator debat Alvito sempat menanyakan apakah Cak Imin benar-benar ingin Gibran langsung jawab. Ada pertanyaan, ini waktu Anda memberikan jawaban 2 menit, kalau dipakai untuk bertanya waktu akan habis. Tidak apa-apa, tanya Alvito. Cak Imin menjawab, tidak apa-apa, karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIG. Nah, tentu saja dari perkataan atau asing-asing mungkin Cak Imin tidak mengetahui. Lantas, mengapa Gibran harus mempersingkat hal tersebut? Gibran lantasan menerangkan mengenai SGIG. Dalam konferensi pers debat, Cak Imin merespon pertanyaan mengenai ketidaktahuan istilah SGIG tersebut. Istilah-istilah itu akan banyak sekali, ada yang kita hafal, ada pula yang kebetulan lupa singkatannya, tutur Cak Imin Iskandar. Menurut Muhaimin, pertanyaan yang mengandung singkatan teks ini bisa saja dimunculkan setiap saat, dan yang penting adalah apakah akhirnya menjawab mengerti subtaisi dan bisa menjelaskan secara tepat. Nah, teman-teman, Anies Baswedan selaku pasangan selaku cawapres dari Muhaimin mengatakan terminologi teks ini bisa menjawab dengan Google. Yang dibutuhkan dalam level kepemimpinan nasional adalah yang subtaktif, ujarnya. Tapi kalau menurut saya sih ya, public speaking ini sangat benar, tapi ada tempatnya juga. Publik bisa menilai kualitas pertanyaan, apakah itu format cerdas cermat atau format ideologi selaku pemimpin nasional, tetapi sebagai pertanyaan yang sah-sah saja. Tapi menurut saya teman-teman, kalau pertanyaan dari Gibran Rakabuming ini memang sangat sulit untuk dipahami. Bahkan masyarakat juga pasti banyak yang tidak tahu dengan SGIG tersebut. Nah, mungkin teman-teman lebih paham, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.